Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sesuai request dari salah satu penonton di channel YouTube aku, kali ini aku akan membuat bullet journal lagi, tapi kali ini spesial khusus untuk pelajar. Bullet journal yang aku buat ini versi low budget, hanya menggunakan buku tulis yang bergaris, menggunakan pensil biasa, pensil warna, serta pulpen saja. Meskipun budget minim, tapi hasilnya tetap oke loh. Pokoknya disimak terus ya videonya sampai selesai. Karena sekarang udah bulan Desember, pas banget kan sebentar lagi liburan semester 1. Lagi pandemi, mau kemana-mana juga susah. Mending buat bullet journal aja di rumah. Untuk isi bullet journalnya standar aja, sama seperti bullet journal pada umumnya. Hanya untuk beberapa tracker, aku menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Tetapi untuk bullet journal ini, semua istilah yang biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, di bullet journal ini semuanya menggunakan istilah bahasa Indonesia. Isi dari lembar key atau kata kunci berisi penjabaran dari simbol-simbol yang kita gunakan dalam bullet journal. Misalnya nih, untuk membuat tugas aku menggunakan simbol kotak, dan bila tugasnya sudah selesai maka kotaknya akan aku centang, bila dibatalkan aku silang, dan bila ditunda entah kapan akan dimulai lagi akan aku strip, dan apabila tugasnya belum selesai dan akan dilanjutkan di bulan depan maka aku akan membuat tanda panah atau dialihkan. Lembar selanjutnya yaitu lembar target atau biasanya diistilahkan dengan lembar goals. Di lembar target ini kalian bisa menulis target yang ingin dicapai di semester 2 dan aku membaginya ke dalam 6 bulan, jadi targetnya itu dibuat per bulan. Tapi kalau kalian targetnya ingin dibuat jadi satu, yaitu target semester 2 juga nggak apa-apa. Tapi di contoh ini aku membaginya ke dalam 6 bulan. Contohnya di bulan Januari, misalnya kalian ingin setiap hari belajar minimal 2 jam sehari. Itu tadi hanya contoh ya. Lalu di lembar berikutnya ada rangkaian kegiatan semester genap atau biasanya kalau di jurnal yang biasa itu diistilahkan dengan year at glance atau bisa juga future log. Dan karena ini satu semester makanya aku membuat kalender selama 6 bulan yaitu dari Januari sampai Juni. Meskipun biasanya untuk efektif sekolah kayaknya cuman sampai Mei ya, untuk Juni mungkin hanya sebentar aja lalu udah libur akhir semester. Tapi nggak apa-apa, tetap aku buat satu semester aja alias 6 bulan. Di lembar ini kalian bisa menandai tanggal-tanggal penting dan menuliskan keterangan di sebelahnya. Misalnya kalian menandai tanggal untuk dimulainya ujian tengah semester, tanggal untuk ujian semester, dan sebagainya. Kalau yang ini adalah lembar jadwal pelajaran. Kebetulan aku mengambil contoh dari sekolah yang masuknya 5 hari. Jadi kalian yang masuknya 6 hari kotaknya menyesuaikan aja ya. Aku buat dengan sesimpel mungkin. Jadi biasanya kalau jadwal pelajaran itu ada waktunya. Jadi kalau kalian ingin menambahkan waktu di sebelahnya, kotak-kotaknya bisa kalian lebarin. Karena aku juga masih pemula dan tidak begitu pandai menggambar, jadi aku membuat bullet journal yang sesimpel mungkin. Dan karena tidak memakai washi tape dan stiker untuk menambah estetika di bullet journal ini, maka aku memanfaatkan pensil warna yang ada dengan membuat bullet journal yang cukup colorful. Berikutnya ada lembar target menabung atau yang biasa diistilahkan dengan saving goals. Di lembar ini kalian bisa mencatat target tabungan yang hendak kalian capai untuk kurun waktu tertentu. Dan untuk contoh ini aku membuat target menabung untuk jangka waktu 1 semester yang batas waktunya sudah aku tentukan yakni tanggal 30 Juni 2021. Karena menabung merupakan kebiasaan baik, jadi aku memprioritaskan membuat lembar ini supaya kebiasaan menabung bisa ditanamkan sejak dini.
Di samping lembar catatan untuk menabung, aku juga menambahkan lembar untuk mencatat pengeluaran. Menurutku ini penting karena ini juga bagian untuk melatih kemampuan mengelola keuangan. Meskipun masih pelajar, menurutku keterampilan ini perlu dilatih sejak dini. Untuk lembar pencatat pengeluarannya, kalian bisa membuatnya langsung untuk satu semester atau bisa juga dibuat per bulan. Kalau ini sih sebenarnya aku niatnya langsung membuat untuk satu semester. Cuma karena ini hanya contoh, jadi aku hanya membuatnya satu lembar. Kalau kalian ingin membuatnya langsung satu semester, jangan lupa dibuat langsung beberapa lembar ya. Selanjutnya ada lembar kegiatan bulanan atau kalau di jurnal biasa itu diistilahkan dengan monthly log. Di sini kalian bisa menulis ringkasan aktivitas perharinya dan kalian bisa menulisnya sesuai dengan tanggal. Ini namanya lembar catatan nilai. Jadi di sini kalian bisa mencatat riwayat nilai dari setiap mata pelajaran. Seharusnya untuk catatan nilai tadi letaknya setelah lembar pencatat pengeluaran ya, karena ini kan catatan nilai untuk satu semester. Jadi kalau bisa kalian urutkan mulai dari lembar yang sifatnya bisa kalian gunakan untuk satu semester dan ada lembaran yang untuk per bulan kalian bisa taruh di belakangnya setelah lembar per semester selesai kalian buat. Yang berikutnya aku membuat beberapa tracker atau pelacak dan kalau yang ini adalah pelacak waktu belajar. Di sini aku mengestimasikan untuk waktu belajar ini hanya contoh ya antara 1/4 sampai 3 jam. Dan ini untuk tanda panah ke atas itu tanggalnya. Jadi ini pelacak waktu belajar di bulan Januari. Kalian bisa untuk mengisinya dengan cara mengarsir sesuai dengan durasi belajar atau bisa juga menggunakan garis. Pokoknya terserah kalian enaknya bagaimana. Tracker atau pelacak yang berikutnya yaitu pelacak tugas. Di sini kalian bisa mengisi rincian tugas dari berbagai mata pelajaran berikut dengan nama anggota kelompok kalau memang itu adalah tugas kelompok. Kalian juga bisa menulis batas waktu penyelesaian tugas tersebut dan jika sudah selesai dikerjakan kalian bisa menuliskan tanda centang di kolom keterangan. Selanjutnya, aku menambahkan lembar kegiatan mingguan. Di lembar ini, kalian bisa menuliskan secara rinci kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan di hari itu. Dan untuk mempermudah melacak ini tanggal berapa atau minggu berapa, kalian bisa mengarsir minggunya di bagian kalender yang terletak di pojok kanan atas. Karena ini contohnya bulan Januari dan ada 5 minggu, maka kalian untuk lembar mingguan ini bisa dibuat sebanyak 5 lembar. Udah jadi deh contoh bullet journal untuk pelajarnya. Mudah-mudahan kalian suka ya meskipun dibuat dengan sederhana. Terima kasih udah menonton, jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.